Halo teman-teman, ya kita bakalan langsung mulai aja. Dan kalau misalkan kalian penasaran, ini untuk bagian matanya gue udah coba untuk bikin detail banget tutorial gimana caranya pakai eyeshadow di atas mata yang hooded, atau di atas mata yang kelopaknya itu kecil, atau di atas mata yang monolit itu ya. Ini bisa dipakai cara atau tekniknya yang gue sharing, cek di video yang sebelumnya atau sesudah ini. Tapi di video kali ini karena ada juga yang nggak terlalu banyak sih yang minta dibikinin tutorial cara bikin alis. Ini cara bikin alis pribadi gua ya teman-teman. Jadi kalau di luar dari kesukaan kalian bentuk alisnya, mohon maaf, tapi kalau menurut pendapat gue ini adalah cara termudah untuk penggunaan alis ya. Dan gue bakalan pakai semua produk dalam negeri, satu dari Viva, yang satu dari Lux Crime. Ini yang Brocara warnanya clear, ini Viva yang warnanya dark brown. Oke. Pastiin kalian tahu dan mengerti bentuk dari alis yang kalian inginkan. Karena kalau kalian belum paham ya bentuk alis yang kalian pengen, kalian pasti akan balik lagi mengikuti bentuk dari bulu-bulu alis yang ada di atas wajah kalian. Bener nggak? Itu pertanyaan gue, coba tolong dijawab dulu. Karena selama ini banyak yang suka komplainnya itu balik ke aduh aku kok susah ya, nggak bisa nyamain kanan dan kiri ya. Poinnya adalah alis itu kanan sama kiri itu pasti beda, pastinya ya, itu bener-bener pasti beda. Tapi sebisa mungkin kita harus tahu bentuk alis yang seperti apa yang kita mau. Contoh ya, kalian bisa lihat alis gue kan cuma ya segini ya, ala kadarnya ya karena sering dicabutin, dan gue harus kasih tahu ke kalian dulu bahwa baiknya jangan dicabutin, supaya nanti pada saat kalian beranjak seperti gue ya, berumur, itu masih bagus gitu bulu alisnya. Karena kan sekarang istilahnya udah nggak tren ya alis yang ketipisan banget. Tapi ya itu balik lagi, kalau misalkan kalian sukanya tipis, nggak ada masalah ya. Kita tidak bahas bagus atau enggak, tapi kita lebih bahas ke gimana caranya untuk bikin alis ya, ngebentukin alis supaya kalian bisa tahu cara yang lebih, menurut pendapat gua oke, lebih mudah gitu ya. Jadi pastiin kalian tahu bentuk alis yang kalian mau. Nah kalau gua, walaupun bentuk alis gua kan kayaknya kalau dibikin runcing ya bisa aja, tinggal gua tarik dari sini ya. Walaupun di bagian sebelah sini ini nggak terlalu ada bulunya ya, kalian bisa lihat nggak terlalu ada bulunya di sebelah sini, tapi jarang-jarang gitu kan. Nah gue pengen menyiasati supaya gue punya alis yang pengennya rata gitu ya, nggak terlalu sekecil ini gitu. Jadi gue membayangkan bahwa alis gue itu rata. Caranya adalah pastiin kalian membayangkan bahwa kalian menggambar alis di bagian alis kalian itu, kalian menggambar alis yang tidak ada alisnya sama sekali, tidak ada bulunya sama sekali gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian bisa menghindari yang namanya cukur alis, dan juga kalian bisa menghindari yang namanya cabutin bulu alis ya. Seperti kalian lihat bagian bawah sebelah sini nih tetap ada bulu ya, bener gak sih? Nggak serapih itu gitu. Tapi gue pengen bikin alis gue lurus ya, jadi gue cuma ngikutin garis yang ada di dalam bayangan gue. Oke, jadi garisnya itu sebenarnya nggak real nih, gue deketin ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan fokus ya Allah, serem. Oke, jadi garisnya itu nggak real, tapi garisnya ada di dalam hati gue. Pokoknya gue mau bikin garis, ini ada bulu di bagian sebelah sini, abaikan aja, bikin garis sesuai dengan bentuk alis yang kalian mau. Terus megang pensil alisnya juga jangan begini ya, agak miring begini, dan sebaiknya agak jauh ke satu. Dan kalau misalkan memang udah habis nih ya, anggap aja nih udah kecil nih, biasanya kalau pensil alis Viva ini dipakai sampai kecil. Nah pastiin kalian tidak terlalu menekan pada saat kalian penggunaan pensil alis atau pada saat kalian pembentukan alis ya. Jadi jangan digaris, tapi di tap-tap kecil aja ya. Ini andaikan memang kalian pensil alisnya tuh kan pendek ya, di tap. Tapi kalau misalkan masih panjang kayak gue punya, itu kalian pastiin
garisin tapi jangan yang terlalu langsung seret gitu ya, langsung seret gitu, step by step atau perlahan aja. Nah kalau gua karena di bagian belakang sini gua ini kan masih lurus ya teman-teman tuh, pokoknya gue lurus sampai ke belakang tuh. Oke, bagian sebelah sini botak, gue biasanya arahin ke begini, pensil alisnya terus diarsir lawan arah. Ini kenapa gue bikin begini, supaya kalian bisa lihat, karena biasanya kalau gue kan nih kayak gini tuh, kalau kalian lihat gue bikin cepat kayak seolah-olah begini kan ke belakang, padahal gue gerakannya tuh ke depan ya teman-teman gitu. Oke, selesai, tarik ke belakang, set. Ini baru yang bawah ya, jadi ini kurang lebih, ini baru yang bawah ya, jadi ini kurang lebih yang dilakukan pertama kali adalah mapping ya, atau bikin draftnya dulu, baru bagian atas ya. Dan gua bagian atasnya itu tidak mau terlalu runcing ya, tapi gua harus nyamain bagian atas alis gua yang sebelah sini, bener nggak sih ya kan? Jadi gua biasanya lurus lihat ke depan sambil ngaca gitu ya, dan gue akan samain kurang lebih kanan dan kiri alis gue ya. Jadi gue ambil di bagian sebelah sini, terus tidak terlalu tekan ya, kalian bisa lihat cara gue membuat garis tuh. Jadi bener-bener kayak perlahan gitu ya teman-teman, garis terus tarik ke belakang sambil kayak kepala kalian sambil gerak ya. Oke, nah seperti ini kurang lebih ya kan, udah nih, udah oke nih ya. Nah terus di bagian belakangnya cuekin aja bulu yang ada ya, bulu-bulunya dicuekin aja teman-teman. Kita bikin garis sesuai dengan bentuk alis yang kita mau. Oke, tuh ya kan, ini bulunya tuh sebenarnya cuma sampai sini, tapi gue lebihin tuh. Oke, terus baru dibawa jari pinkinya atau apa sih ini namanya, kelingking ya Allah, disimpan di bagian wajah kalian untuk nahan dan tarik, tapi pelan banget supaya warnanya nggak terlalu gonjreng ya. Terus kalau kalian bilang ini bulunya kok masih ke bawah, nggak apa-apa ya, cuekin aja. Makanya itu gue pakai brow mascara gitu ya, brow cara. Jadi ini diwarnain warna-warna yang atau si kulit-kulit bagian alis gue yang botak ya, ini diwarnain tapi jangan terlalu tekan tuh. Oke, tuh begitu bagian depan garis, tapi bener-bener sangat amat ngambang banget, tidak sampai ke bagian terlalu depan sebelah sini, jadi hanya di bagian sebelah sini. Ambil ujungnya, ini yang selalu gue lakukan sih dari zaman baheula pisannya, karena zaman dulu kayaknya gue belum pakai itu yang namanya spoolie, brush, apapun itulah ya, belum pakai yang seperti itu ya teman-teman. Jadi gue ambil biasa ujungnya ini, tapi ternyata sampai dengan saat ini masih dipakai ya cara yang seperti ini. Ambil ujungnya itu buat ngeblend tuh, jadi warnanya nggak terlalu ngeblok di bagian depannya, hanya di bagian yang sebelah sini. Oke, jadi pastiin jangan terlalu ngeblok di bagian depannya supaya nggak terlalu kayak wow warnanya kotak sekali ya gitu ya, warnanya kotak sekali, bentuknya kotak sekali gitu. Nah oke, ini kita rapihin dah kayak gitu kurang lebih ya. Terus berikutnya adalah ini mic-nya udah habis ke penggunaan brow cara. Bentar gue lepas dulu mic-nya ya teman-teman, habis baterainya. Oke, jadi menurut pendapat gue, kalian yang ada di zaman saat ini ya, perkembangan dari make up dan lain sebagainya, kalau menurut pendapat gue kalian beruntung gitu, karena alis sudah ada yang namanya maskara alis. Kalau zaman baheula mana ada, pensil alis aja gini doang udah gitu ya. Nah sekarang pakai brow cara, ini Lux Prime yang warnanya clear. Kenapa gue pilih clear? Karena dia
bisa bikin tampilan alis gue itu jadi lebih natural ya teman-teman. Ini terus di brushnya berlawanan arah supaya si produknya itu nempel di bulu-bulunya dulu ya, belum terlalu dibentukin. Diemin aja dulu, cuekin biar dia jegrek dulu. Oh ini bagian kiri belum ya. Oke, nih ya, biarin dulu. Dan biasanya gue kalau untuk bikin atau pakein brow mascara itu biasanya terakhir ya teman-teman. Jadi ini gue bakalan diemin dulu ya sebentar. Gue mau ngelengkapin make up sama ngelengkapin alisnya. Kalian udah lihat kan bagian sebelah kanan ya. Jadi biar videonya nggak terlalu lama ya. Tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Oke adik-adik, Kak Jill 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kiri. Kak Jill balik lagi. Bukan, beda videonya. Walaupun ini pembahasannya tentang alis juga. Oke, alis bagian sebelah kiri sudah selesai, teman-teman kalian bisa lihat. Dan gue berusaha ya, ini sudah berusaha dengan keras untuk bikin bentuknya sama, tingginya sama, tetap aja nggak bisa. Jadi balik lagi, kalau misalkan kalian mempunyai masalah di pembentukan alis atau pembuatan alis dan kalian berpikir bahwa aduh kok ini nggak sama gitu ya, selalu aja error, selalu gini selalu gitu, don't worry. Alis adalah kakak beradik, bukan kembar ya teman-teman. Jadi wajar aja kalau misalkan memang ada perbedaan dan jangan khawatir. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau setelah gue lengkapin bagian powdernya gitu ya, terus pakai lipstick. Kalau misalkan kalian tanya pakai lipstick apa, gue pakai dari Vinyl Ink yang Mischievous ya, ini warnanya, atau yang 60 ya Mischievous, dan YOU Neon Lasting yang Urban Disco untuk bagian dalamnya. Gimana menurut kalian teman-teman? Bagus nggak sih? Oke nggak sih? Ya, jadi untuk bagian mata gue sudah bikin di video lainnya ya. Untuk complexion gue pakai apa nanti juga gue bikin di video yang berikutnya. Jadi kalian cek aja video setelah ini atau video sebelum ini gitu ya. Ini tinggal dilihat aja ya. Apa namanya, tampilan makeup looknya. Nah itulah pasti sama ya. Jadi biasa bikin videonya pasti ada beberapa video dalam satu kali jalan. Well, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jadi tadi terakhir itu gue langsung udah pakein si maskara brownya, udah langsung dirapiin. Jadi biasanya gue bisa saranin ke kalian terakhir pakai maskara brow supaya nggak ada putih-putih di bagian alisnya. Dan teknik cara penggunaan atau pembuatan alis yang menurut pendapat gue itu lebih mudah. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada masukan lain cara bikin alis yang menurut kalian lebih tepat, kayaknya begini deh gitu ya, tulis di komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada permintaan untuk cara bikin apa itu gitu ya, kalian tulis komen juga di bawah. Dan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Jangan lupa bahagia, bye.